Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak usaha yang soleh dan soleha? Semoga anak-anak usaha yang soleh dan soleha serta ayah bunda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya. Allahumma amin. Baik, anak-anak usaha yang soleh dan soleha, hari ini Ustadz masuk di kelas 4 dengan mata pelajaran bahasa Arab. Namun alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali kegiatan kita di bagian cerah ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak usaha yang soleh dan soleha, silahkan buka buku bahasa Arabnya di halaman 16. Silahkan dibuka bukunya dan silahkan disimak apa yang Ustadz akan jelaskan berikut ini. Baik, anak-anak ustaz yang soleh dan soleha, silakan buka bukunya di halaman 16 ya. Hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang pola kalimat atau tarkib ya. Yang pertama, kata ganti orang kedua tunggal. Orang kedua adalah kamu. Bisa kamu laki-laki, bisa kamu perempuan, atau anta, atau juga anti. Jika dia disambung dengan kata yang lain atau kalimat lain, misalkan kamu seorang murid ya, kamu seorang murid laki-laki atau kamu seorang murid perempuan ya, namamu Isa atau namamu Fatimah. Anta itu adalah kamu seorang laki-laki atau kamu laki-laki. Domirnya apa? Ka. Jika dia disambung dengan kalimat lain, contoh, kamu seorang murid, namamu Isa. Jadi apa? Anta tilmizun. Namamu berarti ismuka, jangan ismu anta, ismuka, karena ka adalah kata ganti anta ya. Ismuka siapa? Isa ya, namanya Isa. Contoh kedua, kamu seorang murid, anti. Kalau tadi anta, sekarang anti. Anti tilmizatun. Ingat, ketika ada tunnya itu adalah muannas. Kalau nggak ada tunnya itu mudzakkar ya. Anti tilmizatun, kamu seorang murid perempuan. Ismuki, ini adalah kata ganti orang kedua, karena kamu. Orang pertama siapa? Saya. Ismuki, bukan ismu anti, ismu ki, karena ki adalah domir dari anti ya. Siapa namanya? Fatimah. Ismuki Fatimah. Jadi anti tadi, ismuki Fatimah. Yang kedua, kalau yang pertama tadi kata ganti orang kedua tunggal satu, ini adalah kata ganti orang pertama tunggal, yaitu orang pertama tunggal itu satu juga. Siapa? Saya atau ana. Dan ana domirnya adalah iya. Bila bersambung dengan kata yang lain atau kalimat lain, maka dia harus menggunakan iya-nya saja ya. Misal, contohnya, saya seorang murid, ana tilmidun, atau ana tilmidatun. Kalau dia laki-laki, ana tilmidun. Kalau sayanya itu seorang perempuan, ana tilmidatun. Wa ismi, jangan wa ismun ana lagi, ananya diganti dengan ya. Wa ismi Hasan, nama saya Hasan.
Coba kalau diganti dengan Fatimah. Ana tilmizatun ya. Ana tilmizatun. Ismi Fatimah. Nah, seperti itu ya. Ismi Fatimah. Tip, bisa difahami anak-anak usaha yang soleh dan soleh? Insyaallah ya. Kita teruskan yang ketiga. Kata ganti untuk isim muzakkar. Isim itu adalah nama. Isim muzakkar itu nama untuk laki-laki. Ya, muzakkar itu laki-laki. Adalah huwa. Dia. Apa dhamirnya huwa? Dhamirnya huwa adalah hu. Bila disambung dengan kata yang lain itu menjadi seperti ini contohnya. Hadza tilmidun. Ini adalah seorang murid laki-laki. Ya. Ismuhu ya, Hasan. Ismuhu ini sejatinya adalah ismun huwa. Namun di sini untuk menerangkan bahwa namanya. Jadi tidak harus ismun huwa. Maka huwanya diganti hu. Dhamir huwa adalah hu. Jadi ismuhu Hasan, namanya Hasan. Baru di sini huwa min Jakarta, dia dari Jakarta. Ya, siapa yang dari Jakarta? Hasan. Ya, siapa nama orang yang dari Jakarta? Hasan. Ya, namanya Hasan. Yang keempat, kata ganti untuk isim muannas. Kalau tadi adalah isim muzakkar laki-laki, sekarang adalah isim muannas ya. Nama atau isim muannas itu perempuan. Apa itu? Hiya atau ha. Ha ini adalah domir. Domirnya hiya. Apabila bersambung dengan kata yang lain atau kalimat lain, maka hiyanya berubah ha. Contoh, hadhihi tilmizatun. Ini adalah seorang murid perempuan. Kalau ini tadi seorang murid laki-laki, ini adalah seorang murid perempuan. Ismuha, namanya. Ini ismuhu karena dia laki-laki. Karena ini perempuan, ismuha. Siapa namanya? Fatimah. Namanya Fatimah. Hiya, ini kan kembalikan hiya kepada siapa? Dia siapa? Fatimah. Hiya min Surabaya, dia dari Surabaya. Gitu ya. Berubahnya kalau dia itu menerangkan kepunyaannya, namanya, miliknya itu pakai h-nya aja. Kalau menerangkan dia berarti hiya atau huwa. Ya. Yang terakhir, kata man. Kata man ini adalah pertanyaan man. Man itu siapa? Siapa bisa digunakan khusus untuk menanyakan orang. Jawabannya bisa nama orang yang ditanyakan atau profesinya. Contoh ini. Man hadza? Siapa ini? Ya, hadza Hasan, ini Hasan. Atau hadza tilmidun, bisa nama orangnya, bisa profesinya, ya. Siapa ini? Ini seorang sopir. Siapa ini? Ini seorang petani. Ya, contohnya ya. Contoh seperti ini. Man hadza? Siapa ini? Ini Hasan. Hadza Hasan. Siapa ini? Ini seorang murid. Ya. Atau man hadhihi? Ya. Man hadhihi? Siapa ini? Ini Laila. Man hadhihi? Hadhihi tilmidatun. Ini seorang murid perempuan. Atau man huwa? Man hiya? Siapa dia? Siapa dia? Untuk laki-laki. Siapa dia untuk perempuan? Ya. Bisa juga hiya tilmidun atau hiya falahun atau huwa falahun atau hiya mumarridatun, kan seperti itu ya. Bisa namanya dan juga bisa profesinya.
Baik, anak-anak Ustaz yang soleh dan soleha bisa difahami ya, insya Allah ya. Anak-anak Ustaz yang soleh dan soleha, kita teruskan ya. Di sini ada tamrinat atau latihan. Coba Ustaz kasih contoh apa sih yang diperintahkan dari latihan ini ya. Yang pertama ini ada latihan. Ini perintahnya adalah a'ti khattan tahta ijabah sahihah baina qausaini waqfan di as'ilatil atiyah. Nah, perintahnya adalah isilah titik-titik di bawah ini ya, atau berilah garis di bawah jawaban yang benar. Di sini ada soal dan di sini sudah ada jawaban. Ya. Ustaz kasih contoh. Sabahul khair. Yang benar mana? Jawabannya. Yang benar adalah sabahun nur. Silahkan selanjutnya dijawab ya. Dijawab, ditulis di buku tulis boleh. Dijawab di sini juga boleh. Baik. Kita teruskan yang ba. Bi khatisil baina su'ali fi janibi al-yamin wa ijabati sahihati fi janibi yasar. Kasih atau berilah tanda garis hubung atau garis penghubung antara soal yang ada di samping kanan ini soal dan jawabannya yang ada yang benar yang ada di samping kiri. Ustaz kasih contoh deh. Assalamualaikum. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Nah, tarik garis saja. Bisa ya anak-anak Ustaz yang soleh dan soleha, insyaallah ya. Baik. Selanjutnya rattib hadhil kalimat litakuna jumlatan mufidah. Susunlah kata-kata berikut ini menjadi kalimat yang benar. Ya. Ini kan acak-acakan. Jadi disuruh untuk menyusun. Walhamdulillah lillah walhamdulillahi bi khairin an. Yang benar adalah ana ini dulu ya. Bi khairin wal hamdulillahi ya, ana bi khairin wal hamdulillahi, itu yang benar. Begitu juga selanjutnya, ini masih acak-acakan, silahkan disusun dengan benar. Yang terakhir adalah tarjum jumlah al-atiyah ila lughatil arabiyyah. Silakan artikan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Saya baik-baik saja walhamdulillah. Saya apa saya? Ana. Baik-baik saja wa bi khairin. Alhamdulillah walhamdulillahi ya, walhamdulillahi ana bi khairin walhamdulillahi. Silakan seterusnya dari yang kedua sampai yang terakhir diisi ya, boleh di buku tulis dan juga di buku ini juga boleh. Baik, anak-anak Ustaz yang soleh dan soleha, sembari untuk mengisi kekosongan silakan diisi juga nggak apa-apa ya. Anak-anak Ustaz yang soleh dan soleha, itulah tadi penjelasan dari Ustaz mengenai kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kemudian kata ganti isim muzakkar, kata ganti isim muannas dan juga kalimatnya. Kemudian yang masalah latihan tadi silahkan ya diselesaikan latihannya, silahkan diisi ya anak-anak Ustaz yang soleh dan soleha seperti yang Ustaz contohkan tadi. Baik, anak-anak Ustaz yang soleh dan soleha, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi yang cerah ini.
marilah kita sama-sama akhiri kegiatan kita di pagi yang cerah ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.